Halo Bapak Ibu guru hebat, kembali lagi bersama saya Putri Yuliana Bani, guru dari SMP Negeri 7 Amabi Veto Timur, seorang calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang. Kali ini saya akan membawakan materi dalam modul 2.2 tentang koneksi antar materi kompetensi sosial emosional. Di dalam modul 2.2 ada dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru perlu mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami serta menghayati perasaan yang dirasakan, sehingga dapat mengelola perasaan dan emosi yang dirasakan untuk mampu mencapai tujuan yang positif, serta dapat merasakan dan menunjukkan sikap empati kepada sesama, membangun relasi, mempertahankan hubungan yang positif, dan dapat membuat atau mengambil keputusan yang nantinya harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, maka dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan, serta dapat menciptakan karakter positif bagi murid dalam berbudi pekerti, baik secara pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan antara modul 1.1 dan modul 2.2 dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dapat membentuk karakter murid menjadi lebih baik dan memiliki budi pekerti sesuai dan sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan saja, tapi juga tentang pendidikan karakter. Kaitan antara modul 1.2 dan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional juga dilakukan secara kolaboratif bersama rekan guru di sekolah. Jadi itu sejalan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu menjalin kolaborasi antar guru, serta untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional, maka guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid. Kaitan antara modul 1.3 dan modul 2.3 adalah pembelajaran sosial emosional juga merupakan salah satu cara terbaik dan tepat untuk mewujudkan visi guru penggerak. Kaitan antara modul 1.4 dan modul 2.2, dengan adanya pembelajaran sosial emosional secara langsung mengajarkan dan menerapkan pada murid tentang budaya positif, sehingga terbentuknya karakter-karakter baik pada murid. Jadi lambat laun hal tersebut akan bertumbuh menjadi keyakinan positif dalam diri murid. Kaitan antara modul 2.1 dan modul 2.2, pembelajaran sosial emosional juga sangat berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana dapat terlihat secara implisit dalam proses pembelajarannya, dan semuanya berarah kepada pemenuhan kebutuhan murid, sehingga pembentukan karakter dapat berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh modul dalam pendidikan guru penggerak ini sangat berkaitan satu sama lain, untuk satu tujuan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak perlu diajarkan karena hal tersebut sudah menjadi salah satu bagian kehidupan manusia yang akan berkembang dengan sendirinya berdasarkan pengalaman. Dan sebenarnya pembelajaran sosial emosional ini sudah sering diterapkan dalam pembelajaran, tapi saya belum mengetahui bahwa ada ilmunya, sehingga saya terkadang mengabaikan emosional murid. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangat penting bagi saya, rekan guru dan murid. Pembelajaran bukan hanya tentang pengetahuan dan keterampilan saja, tapi juga tentang karakter. Bagaimana kita dapat mengelola emosi dengan baik, sehingga dapat menjadi dan menghasilkan hal yang positif. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, cara menerapkan 5 kompetensi pembelajaran emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang kedua yaitu menerapkan mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE di kelas dan di sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial emosional terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan adalah bagi siswa yang pertama, menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas seperti pembukaan pembelajaran yang bersahabat, kegiatan pembelajaran yang interaktif, dan penutupan yang optimis. Yang kedua, menerapkan pembelajaran sosial emosional eksplisit dalam kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Dan yang ketiga, saya akan menciptakan iklim kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta budaya sekolah yang sesuai dengan keyakinan sekolah. Dan bagi guru, melalui penguatan kompetensi sosial emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sebagai model atau teladan dengan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas sebagai guru. Dan yang kedua, berkolaborasi bersama rekan guru dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, serta bersama-sama membuat kesepakatan positif dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi modul 2.2. Salam dan bahagia.